Shalom bagi kita semua, pelayan KKR dimanapun berada. Saat ini kita akan masuk ke dalam sermon bahan pengajaran KKR untuk tanggal 11 Juni 2023. Dengan bahan bacaan Alkitab dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 15 dan bacaan remaja dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukuri Allah Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, boleh terlibat di dalam sermon kami hari ini. Tuhan yang memberkati agar sermon kami ini boleh berjalan dengan baik, dan melalui sermon kami ini kami juga boleh mempersiapkan diri kami, memberikan diri kami, mengajar anak-anak yang Tuhan sudah titipkan bagi kami di tempat pelayanan kami masing-masing. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sermon ini, Tuhan berkati, agar apapun yang hamba persiapkan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pelayan KKR semua, bahan bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15. Kami akan bacakan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu jadi Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Bacaan remaja dari Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 1 sampai 8, tapi kami akan membaca sampai ayat 9. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Demikian pembacaan kita. Tema kita untuk balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja itu sama, merawat alam. Jadi bahan kita minggu ini bercerita mengenai kisah penciptaan dari versi yang berbeda dengan kisah penciptaan di Kejadian 1. Kalau di Kejadian 1 itu tempat tinggal dulu diciptakan, baru kemudian diciptakan manusia. Kalau di Kejadian 2, ini manusia dulu diciptakan. Manusia diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan menciptakan tempat tinggalnya.
Nah, setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, maka Ia menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Dan setelah Tuhan menumbuhkan pohon dari bumi, maka ada sungai yang mengalir. Nah, sungai yang mengalir ini untuk mendukung pertumbuhan pohon-pohon yang sudah ada tersebut. Nah, setelah itu, Tuhan Allah menempatkan manusia yang sudah dijadikannya tadi di dalam Taman Eden untuk, ini di ayat 15 tadi, mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan dan kata memelihara ini adalah kata kerja. Dan ini ada bersifat aktif, ada upaya, ada kerja di sana, ada pergerakan, tidak diam saja. Ketika dikatakan mengusahakan dan memelihara, itu ada upaya, ada kerja, ada pergerakan di sana, tidak diam saja. Jadi mengusahakan dan memelihara ini sama-sama dengan tujuan supaya tetap baik atau menjadi lebih baik. Mengusahakan untuk tetap baik atau menjadi lebih baik, dan juga memelihara supaya tetap baik dan menjadi lebih baik juga ciptaan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada manusia itu. Nah, jadi dalam hal ini manusia terlibat. Manusia juga dilibatkan oleh Allah, dilibatkan oleh Tuhan Allah dalam proses keberlanjutan ciptaan tersebut. Mengapa kami bilang keberlanjutan ciptaan tersebut? Nah, setelah diciptakan, lalu apa? Apakah diam begitu saja? Tidak kan? Jadi keberlanjutan dari ciptaan tersebut maksudnya setelah Tuhan Allah menciptakan, setelah Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden, ada keberlanjutan di sana. Pohon-pohon tumbuh, manusia berkembang biak, ada aliran sungai di sana. Jadi ada pergerakan, ada pertumbuhan, ada kehidupan di sana. Jadi ada keberlanjutan hidup. Ada keberlanjutan hidup manusia, ada keberlanjutan hidup ciptaan lainnya. Nah, disitulah peran manusia dalam mengusahakan dan memelihara tadi, gitu. Jadi dengan tema kita merawat alam, kita mau memberi pemahaman kepada anak KKR kita bahwa anak KKR pun punya peran. Anak KKR pun terlibat dalam keberlanjutan ciptaan itu. Anak KKR pun walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih belum dewasa, tapi dia adalah manusia, dan manusia yang terlibat dalam keberlanjutan ciptaan Allah. Dilibatkan Allah untuk terlibat di dalam keberlanjutan ciptaan tadi. Nah, jadi harusnya kita bangga dong dapat kepercayaan dari Tuhan. Seharusnya anak KKR kita juga bangga dong karena dapat kepercayaan dari Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan anak-anak? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai manusia, sebagai yang terlibat untuk memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Kita bisa melakukan hal kecil dari perbuatan kita setiap hari. Kesalahan kecil saja yang kita lakukan sekarang sebenarnya berdampak yang besar di waktu yang seterusnya. Contohnya misalnya bungkus permen. Kalau misalnya kita nampaknya kecil ya bungkus permen, tapi kalau kita buang, dan bukan hanya saya saja, tapi ada beberapa orang, nanti bertambah jadi 1.000 orang. Sudah seberapa menumpuknya bungkus permen yang kecil tadi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi penumpukan sampah yang akan mengakibatkan sumbatnya aliran air, yang akan mengakibatkan jadinya menumpuk dan akhirnya berkembang biak kuman-kuman yang mengganggu kesehatan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya dari bungkus permen tadi, kalau belum kita lihat tempat sampah, ya mari kita lipat-lipat, kita gulung-gulung, kita masukkan ke dalam saku celana atau ke saku rok kita, kemudian atau kita masukkan dulu ke
tas kita. Nanti setelah kita melihat tempat sampah, tong sampah, kita buang ke sana. Atau bisa juga kita mulai dengan mengajak anak-anak untuk memisahkan sampah basah dan sampah kering. Memisahkan sampah basah dan sampah kering. Atau mengarahkan juga anak-anak untuk bawa botol minum dari rumah. Gitu. Jadi ada hal-hal, aksi yang bisa kita lakukan untuk memelihara alam ini. Karena kita ini terlibat. Kita ini diberi tugas oleh Tuhan Allah untuk menjaga dan memelihara ciptaan yang sudah Tuhan buat. Nah, jadi ciptaan yang sudah Tuhan buat itu tidak berhenti begitu saja, tapi berlangsung terus. Ada di sana kehidupan, ada di sana yang harus kita rawat, ada di sana yang harus kita pelihara, ada di sana yang harus kita jaga supaya seimbang, supaya berimbang, begitu. Jadi untuk anak-anak kita boleh arahkan, kita boleh beri pengertian bahwa di dalam proses penciptaan keberlangsungan, keberlanjutan, di dalam proses keberlanjutan ciptaan Tuhan itu, kita berperan, anak-anak berperan. Jadi kalau Tuhan sudah memberi tugas, seharusnya anak-anak bangga. Seharusnya kita bangga mendapat kepercayaan dari Tuhan. Jadi kebanggaan kita mendapat kepercayaan dari Tuhan, ini kita buktikan. Jangan hanya bangga secara perasaan saja, tapi mari kita tunjukkan dengan aksi. Nah, jadi di bacaan remaja juga tadi, di Mazmur, ini dipertanyakan, siapakah manusia sehingga Tuhan memberi kuasa untuk merawat buatan tangan Tuhan? Siapa kita? Kita hanya debu tanah, ya. Kita hanya debu tanah, dan dari tanah kita berasal, dan dari tanah juga kita dan kembali juga kita kepada tanah. Manusia amat sangat dekat keterikatannya dengan tanah. Kita berasal dari tanah dan kita hidup dari hasil tanah, dan ketika kita meninggal pun kita akan kembali kepada tanah. Begitu erat keterkaitan kita dengan tanah. Jadi dengan siapakah kita, kata pemazmur, siapakah kita? Kita hanya debu tanah, tapi debu tanah ini berharga ketika Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Ketika Tuhan melibatkan kita dalam keberlanjutan ciptaan tersebut. Nah, jadi ada satu orang abang detaser kita, namanya Bang Joni Sembiring. Dia mencoba untuk hidup zero waste. Jadi dia mencoba mengarahkan dirinya. Dia mencoba untuk memberi contoh kepada orang lain dengan mempraktekkan sendiri untuk zero waste tadi. Dia bawa botol minum dari rumah. Dia mengurangi pemakaian deterjen. Dia mencoba untuk makan buah-buahan dan tidak makan yang hewani, gitu kira-kira. Jadi dia menghemat, mencoba meminimalisir yang dia pakai, minimalis gitu. Jadi kehidupannya dia coba untuk selaras dengan alam. Kehidupannya dia coba untuk bersahabat dengan alam. Dan ada satu slogan Bang Joni ini, sayangi adik yang belum lahir ke bumi. Sayangi adik yang belum lahir ke dunia. Begitu. Jadi jangan kita meninggalkan air mata untuk generasi kita, tapi kita tinggalkanlah mata air untuk mereka. Bagaimana bisa kita meninggalkan mata air untuk mereka? Kita mencoba untuk terlibat, kita mencoba untuk paham bahwa diri kita ini adalah berperan, bahwa kita ini dipercaya Tuhan. Kita berperan dalam keberlanjutan itu. Tugas kita, fungsi kita, kerja kita yang Tuhan percayakan kepada kita adalah menjaga dan memeliharanya. Menjaga tetap baik, memelihara tetap baik, dan atau lebih baik lagi. Jadi teman-teman, rekan-rekan pelayan KKR semua, mari kita arahkan adik-adik untuk memberi aksi. Aksinya dari diri sendiri dulu. Aksinya dari diri kita sendiri dulu. Misalnya seperti yang kami katakan tadi, sampah
yang kecil, misalnya sampah bungkus permen. Kalau belum ada tong sampah, kita lihat, mari kita taruh dulu di saku atau di dalam tas. Nanti ketika kita sudah lihat ada tong sampah, kita akan buang ke sana. Atau kita mencoba untuk memilah sampah basah dan sampah kering. Dan kemudian kita arahkan adik-adik juga, dan kita juga sebagai pelayan KKR, mari kita budayakan untuk bawa botol minum dari rumah. Jadi mengurangi sampah plastik, meminimalisir penggunaan plastik. Dengan demikian kita akan semakin ramah terhadap lingkungan, karena kitalah disuruh Tuhan untuk menjaga dan memeliharanya. Kita sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan, dan kepercayaan itu jangan kita sia-siakan. Seharusnya kita bangga mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk boleh memelihara alam ini. Kepercayaan itu mari kita tunjukkan melalui aksi kita dan dengan niat yang baik. Pasti Tuhan akan berkati pekerjaan-pekerjaan, rencana-rencana yang baik untuk memelihara alam ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa, untuk kesempatan sermon ini kami sudah lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu bagi kami untuk boleh terlibat dalam keberlanjutan ciptaan Tuhan. Ajar kami untuk boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh menjadi pengajar kepada adik-adik KKR yang sudah Tuhan percayakan, untuk boleh kami dampingi mengenal Kristus, untuk boleh kami dampingi mengenal kehendak Tuhan lebih lagi. Kiranya sermon ini boleh menjadi tambahan persiapan kami mengajar di kebaktian anak, kebaktian remaja di Minggu tanggal 11 Juni ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sermon kita untuk tanggal 11 Juni 2023. Kiranya boleh membantu kita di dalam persiapan untuk memberi diri, mengajar anak-anak KKR, mengenal Tuhan lebih baik lagi, mengenal kehendak Tuhan lebih baik lagi. Terpuji nama Tuhan. Shalom.